Hai guys, welcome back to our channel. Kali ini aku bakalan sharing ke kalian persiapan sebelum liburan ke Jepang. Aku bakalan cerita berdasarkan pengalaman aku di tahun 2020 kemarin ya. Nah, apa aja sih yang harus kalian persiapan sebelum pergi ke Jepang? Hal yang pertama yang harus kalian punya adalah paspor tentunya. Saat mengurus ke kantor imigrasi, usahakan kalian meminta e-paspor atau electronic passport. Ini berguna untuk kalian yang pengen pergi ke negara-negara tertentu tanpa harus mengurus visa secara manual. Nah, termasuk Jepang salah satunya. Setelah mendapatkan e-paspor, kalian harus segera mengurus tiket pesawat. Untuk mendapatkan harga terbaik, kalian harus memesan tiket pesawat 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Biasanya kalian akan mendapatkan harga terbaik di sekitar 3-5 juta. Untuk mendapatkan harga termurah, yakni di harga 3 juta, kalian bisa mendapatkannya melalui promo pesawat penerbangan seperti Garuda Travel Fair. Travel Fair ini selalu ada setiap tahun biasanya. Dan kemudian kalian juga mendapatkan promo-promo dari online travel agent seperti Traveloka atau Tiket.com. Mereka juga rutin mengadakan promo besar-besaran tiap tahun. Dan yang terakhir, kalian juga bisa memanfaatkan promo dari e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Mereka juga biasanya menawarkan promo-promo pada waktu tertentu. Jadi jangan lupa pantengin promo-promo yang ada dan dapatkan tiket termurah kalian. Setelah mendapatkan tiket pesawat, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengurus visa waiver. Visa waiver atau bebas visa mengizinkan warga negara asing untuk berkunjung ke negaranya tanpa diharuskan menggunakan visa biasa. Tapi ini terbatas hanya untuk maksimal 15 hari kunjungan. Visa waiver ini hanya dapat diajukan bagi pemilik e-paspor, sehingga sangat disarankan kalian untuk mengurus e-paspor di awal apabila ingin ke Jepang. Karena kalau harus mengurus visa biasa, membutuhkan biaya tambahan dan persyaratan dokumen yang cukup ribet. Registrasi visa waiver ini sangat mudah. Kalian hanya perlu pergi ke kantor kedutaan besar Jepang di Indonesia. Kalau saya kemarin mengurusnya di Jakarta. Kemudian bawa e-paspor kalian dan di sana hanya perlu isi form sederhana. Kemudian hasil dan visa waivernya bisa diambil keesokan harinya di kantor kedubes. Hal keempat yang harus kalian urus adalah itinerary. Itinerary ini berisi list tempat apa aja yang akan kalian kunjungi selama berada di Jepang. Kalau bisa, kalian harus menyusun secara rinci berapa lama kalian akan tinggal di Jepang, list tempat apa saja yang akan kalian kunjungi, dan bagaimana rute supaya mencapai tempat yang akan kalian kunjungi. Begitu juga dengan list makanan yang akan kalian coba di sana. Kalian juga dapat mencantumkan biaya seperti biaya tiket, biaya makan, supaya dapat memprediksi berapa pengeluaran kalian. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menulis tempat tinggal atau hotel yang bakalan kalian kunjungi pada malam itu. Ini akan memudahkan kalian dalam melakukan pencarian akomodasi nantinya. Kemudian kalian perlu membeli JR Pass apabila bepergian ke beberapa wilayah di Jepang. Dikarenakan beberapa wilayah di Jepang letaknya sangat berjauhan, sehingga membutuhkan Shinkansen atau kereta cepat untuk menghemat waktu dan biaya. Meskipun harga JR Pass tergolong mahal, yakni 3,8 juta untuk 7 hari, tetapi ini merupakan suatu investment. Karena sebetulnya kita jauh lebih menghemat apabila menggunakan JR Pass dibandingkan dengan kendaraan darat lainnya. Dan karena kami mengunjungi beberapa wilayah seperti Osaka, Kyoto, Tokyo, dan Sapporo, kami memutuskan untuk membeli JR Pass. JR Pass ini juga sangat berguna apabila kalian pertama kali datang ke Jepang dan ingin menggunakan kereta bandara yang letaknya cukup jauh dari kota Tokyo. Juga JR Pass ini mencakup Shinkansen JR, yakni kereta cepatnya, kemudian JR Limited Express, kereta ekspres,
rapid, dan kereta lokalnya. Untuk memesan JR, kalian dapat melakukannya secara online, bisa lewat Traveloka atau Kewo. Nanti JR-nya dapat dikirimkan ke rumah, atau dapat kalian ambil juga di bandara tujuan kalian di Jepang. Pasti kalian sangat membutuhkan hal ini, yakni WiFi. Nah, untuk pemesanan WiFi unlimited, kalian dapat melakukan juga secara online, bisa lewat Klook atau Passport WiFi. Harganya cukup murah, yakni 45.000 per hari. Dan apabila kalian bepergian bersama teman, tentu kalian dapat membagi dua lagi harganya atau sejumlah dengan teman kalian. Tetapi untuk pemesanan WiFi, kalian memerlukan deposit saat pengambilan WiFi. Biasanya depositnya sebanyak 500.000, nanti akan dikembalikan saat kalian mengembalikan WiFi-nya di akhir liburan. Dan pengambilan WiFi dapat kalian ambil di outlet di bandara keberangkatan kalian, seperti kalau di Jakarta ada Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian akomodasi, kalian perlu memesan hotel atau tempat tinggal selama di Jepang. Pemesanan akomodasi bisa berdasarkan itinerary yang telah kalian buat. Pesanlah hotel yang dekat dengan tempat yang akan kalian kunjungi. Dan sebisa mungkin pesanlah hotel yang dekat dengan stasiun, dikarenakan saat bepergian tentu kita akan membawa koper yang besar, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk kita tanpa harus berjalan kaki yang jauh dari tempat tinggal ke stasiun. Kemudian carilah kamar atau hotel yang sesuai dengan budget dan kenyamanan Anda masing-masing. Misalnya seperti kami selalu mengusahakan mencari hotel dengan kamar yang tidak sharing dan memiliki kamar mandi di dalam. Untuk pemesanan akomodasi, kalian dapat memesan secara online via Agoda atau Booking.com. Agoda dan Booking.com merupakan tempat favorit untuk memesan akomodasi karena harganya cenderung lebih murah dan mudah digunakan. Harga hotel kami selama di Jepang kemarin berkisar 400.000 sampai 600.000 per malam. Harga ini tentunya masih dibagi dua karena kami perginya berdua. Nah, selanjutnya ini merupakan pilihan opsional untuk beberapa orang. Akan tetapi ini merupakan wajib untuk orang-orang yang menyenangi wahana bermain seperti Universal Studio atau Disneyland. Kalian dapat mengunjungi Universal Studio di Osaka atau Disneyland di Tokyo dengan tiket masuk sekitar 1 juta. Pemesanannya dapat dilakukan juga secara online di travel agent kesukaan kalian dan tiketnya langsung dikirimkan langsung ke email kita. Baik di Universal Studio Jepang atau di Disneyland juga tersedia berbagai macam wahana permainan yang ekstrim dan seru dan sayang untuk dilewatkan. Jadi kalau kalian memiliki budget berlebih, saranku kalian harus mengunjungi Universal Studio Jepang atau Disneyland. Kalian dapat memilih salah satu atau bisa mencoba kedua. Dan yang gak kalah penting, kalian harus mempersiapkan pakaian kalian selama liburan nanti. Dikarenakan Jepang itu memiliki 4 musim, jadi pastikan kalian tidak salah kostum. Apabila kalian datang pada saat musim dingin, sangat dianjurkan untuk membeli heattech, juga pakaian yang super tebal dan hangat agar kalian tidak kedinginan. Dan apabila kalian datang pada musim semi atau musim gugur, kalian tidak perlu menggunakan pakaian yang super tebal lagi, tetapi tetap memerlukan pakaian yang cukup hangat karena cuaca masih cukup dingin. Dan apabila kalian datang pada saat musim panas, tentu kalian harus memakai pakaian yang sejuk dan tipis. Yang terakhir dan tak kalah penting yakni kalian harus menukar uang rupiah kalian ke yen sebelum berangkat. Ini sebetulnya bisa kalian lakukan juga di Jepang, akan tetapi akan lebih mudah dan merasa prepare juga kalau kita melakukannya di Indonesia. Selain itu, kalian juga dapat menyicil secara bertahap untuk menukar uang ke yen. Dan banyak money changer juga di Indonesia yang harga tukarnya itu sangat bersaing. Salah satu rekomendasi money changer yang menjadi tempat langgananku yakni ada di ITC Kuningan Jakarta di lantai 2.
Demikian persiapan yang harus kalian lakukan sebelum ke Jepang. Pastikan hal-hal tersebut udah kalian lakukan sebelum ke Jepang agar liburan kalian terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Lapodia dan turn on notification supaya kalian selalu dapat info video terbaru dari kita. Terima kasih.